Nah, tadi Mbak Cita kan banyak datang nih musisi-musisi yang dikumpul di rumah itu. Kira-kira siapa-siapa aja nih? Ya itu kumpulnya tuh organik ya, nggak kayak ngajak-ngajak gitu, karena memang kita ya anak-anak band sih biasanya kayak Jerox memang sudah lama sebelum aku ke sana, ke 45, terus juga ada Om Baks Netral, terus juga ada Om Bimo, terus juga siapa lagi ya, banyak banget di situ ya. Atau karena mereka datang itu karena mungkin di rumah disediain makanan-makanan enak terus sekali barangkali atau Kalau makan mah kita sama. Sama, paling setiap hari masak, tapi masaknya kayak kondangan memang. Setiap hari prasmanan gitu. Karena kita senang ngumpul, ngobrol, nongkrong. Mungkin mereka itu juga sangat nyaman ya. Jadi mungkin sambutan dari Mbak Cita dan keluarga, jadi buat mereka itu merasa seperti rumah sendiri barangkali. Sebetulnya karena mungkin itu terbawa dibuat budaya ya gotong royong tadi, terus kemudian juga saling tenggang rasa kepada sesama. Itu terjadi begitu saja, yang pada akhirnya teman-teman semua ngumpul tanpa ada batasan umur, kemudian kelas dan lain-lain gitu. Kita semua sama di situ. Gitu akhirnya jadi kayak nyaman. jadi kayak nyaman aja gitu. Aku pun nggak merasa bahwa mereka juga merasa dihargai. Betul. Aku pun merasa itu bukan rumah aku. Itu rumah sama-sama. Ya. Itu yang luar biasa. Jadi sehingga mereka merasa nyaman, tidak sungkan gitu ya. Ya, paling ya itu ngobrolinnya itu ya sekitar seputaran gimana industri musik, terus juga jangan terpaku sama label. Banyak banget penyanyi di Indonesia ini yang di-abuse sama label gitu. Jadi banyak juga korban-korban dari label ini datang ke 45. Oh, jadi justru dengan mereka sering berkumpul itu mungkin banyak memberikan kontribusi juga ke Betul. Jadi inspirasi juga gitu. Jadi bahan juga untuk kita gitu. Jadi sistemnya tuh bagaimana untuk proporsional terbuka gitu. Jadi jangan sampai nggak fair antara pencipta lagu, produser, kemudian ke penyanyinya gitu. Nah ini Mbak Cita tadi kan sesinggung label abuse nih. Nah yang apa pernah Mbak Cita rasakan dan juga memang apa yang menjadi masalahnya? Banyak sih, bukan cuma Cita aja ya. Salah satunya Cita juga mengganti nama dan berubah menjadi diri sendiri karena biasanya dari label sendiri tuh mengabuse itu kayak ini kamu harus begini, segini, terus udah gitu lagunya milik dia tapi dimiliki sama label. Gitu. Jadi ke penyanyi tinggal sedikit dong pembagiannya. Itu sedikit banget. Padahal kontribusi penyanyinya lumayan banyak gitu. Jadi nggak fair buat aku gitu. Terus udah gitu di-abuse, kerjaan banyak dan itu mereka belum tentu loh jadi dirinya sendiri. Jadi curhatannya tuh banyak banget yang gue nih sebenarnya sukanya ini, nggak ini gitu. Banyak banget. Tapi barangkali justru mereka label itu melihat lebih cocok ke sini karena lebih laku dijual barangkali nggak? Iya, melihat dari segi bisnis mungkin iya dari mereka. Tapi kan dari segi humanis. Oh, hati tidak sesuai. Iya, ya? setiap manusia kan pasti setiap manusia kan pasti ada keinginan tersendiri yang dia pengen kreativitasnya dimunculkan gitu. Tapi di label tuh dikungkung. Gitu. Udah dikungkung udah gitu pemotongannya luar biasa. Ya itu tadi dirasakan kurang jadi. Iya, jadi kayak nama besar tapi isi belum tentu besar. Iya. Jadi namanya jadinya kayak biar tekor asal kesohor. Jadi biar tekor, gitu. asal kesohor. Jadinya begitu, ya kan nggak bisa begitu. Sayang sekali. Jadi sistemnya harus di profesional terbuka. Itu yang diperjuangkan dan artinya Cita membuat sendiri semacam label gerakan dan namanya 45 Movement. 45 Movement. Kenapa 45 Movement? Karena gerakan 45 gitu. Semangat juang 45 atau gimana? Semangat juang para seniman. 45 kan 45. Iya. Seperti perjuangan tahun kemerdekaan Indonesia kali ya. Betul. Semangat itu yang diambil. Jadi 45 Movement itu adalah kumpulan musisi-musisi yang memang nongkrong awalnya di rumah, terus kemudian daripada kita nongkrong-nongkrong, mending kita membuat sesuatu perkumpulan, terus lebih tersistem, tapi bukan label gitu. Kemudian banyak juga musisi-musisi, kita nggak pandang bulu ya, ada musisi-musisi yang dari daerah gitu, mereka benar-benar kreatif banget dan punya bakat yang luar biasa.
tapi belum ada modal. Nah, kita bantu di ditampung, situ ya, gitu. Terus kita bantu nggak pandang bulu kecuali LGBT. Itu harus memang dilarang itu. Bukan aku nggak boleh, bukan aku nggak suka, tapi kebetulan senimannya cowok semua Oh, di dalam situ. Mereka di 45 ya kalau bisa nggak ada LGBT. ya, jangan, karena itu bukan budaya kita juga sih. Ya betul. Nah, Mbak Cita, jadi waktu kumpul-kumpul seniman itu, waktu kemarin kan lagi pilpres nih, lagi hot Iya, nih. Ada iya. nggak, si ini pilih ini sehingga sampai heboh gitu? Ada, tapi justru perbedaan itu yang menjadi suatu apa ya karakteristik kita. Itu dari situ kita diskusi. satu diskusi, Ya, ya. diskusi. Kenapa kamu suka ini? Karena begini. Coba kita lihat datanya. Datanya seperti ini. Oh, datanya seperti ini. Itu jadi bahan untuk kita Ya, argumen dan memberikan suatu pandangan-pandangan pandangan-pandangan masing-masing, masing-masing. Terus jadi akhirnya malah jadi satu tujuan. ya. Asal jangan kejadiannya seperti yang sebelumnya, pilpres sebelumnya kan, si Rusuh suami ya? istri sampai musuhan ini. Waduh, Sama iya ya. mertua, sama anak, sama suami istri kan banyak yang sampai musuh-musuhan nih. Bahkan sampai ada yang pisah ranjang katanya. Waduh, yang ada Sama kita Mas Didi nggak ya? Nggak ada nggak pilihan ya? ada. Satu Yang ada pilihan ya? kita discuss, setelah discuss kita mengerucut. Oh iya. Terus ada juga yang bilang ini, nih mungkin perubahan, ada perubahan setelah menikah dengan Mas Didi Soekarno ini, sehingga Cita dituding netizen justru tidak jadi diri sendiri nih katanya. Waduh, Ini tudingan netizen. nah iya. Kalau ngomongin berubah iya, pasti. Karena udah menikah. Ya, mau tak mau harus menyesuaikan. Ya. Ya, kalau berubah itu karena diri sendiri kan. Jadi alasannya bukan karena menikah sama Mas Didi. Walaupun misalkan aku menikah dengan orang lain pun aku mau berubah ya karena diri sendiri. Gitu. Kalau misalkan karena orang lain ya kita jatuhnya bukan berubah, memaksakan. Jadi sama aja Tapi kayak mungkin cita-cita dulu. penyesuaian barangkali. Ya kalau ngomongin menyesuaikan. penyesuaian sih enggak sih. Karena kebetulan suami dan aku itu hobinya sama, di musik juga, terus kemudian juga kita senang diskusi. Jadi kayaknya tidak ada perubahan sih, mungkin karena terlihat dulu cita-cita tuh buatan label, terus berbeda, sekarang juga kok jadi gini. Jadi banyak yang apa ya, pro dan kontra lah ya. Biasa netizen tuh ada yang pro kontra.